pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai integral fungsi majemuk dengan teknik substitusi. Di mana konsep teknik substitusi ini, kalau misalnya pada pembahasan sebelumnya kita itu belajarnya itu bentuknya itu tunggal, yaitu ada xn, seper x, dan emx. Tapi pada kesempatan kali kita akan ada x bentuk majemuk. Nah, makanya kita pakainya teknik substitusi. Nah, gimana sih teknik substitusi itu? Jadi teknik substitusi itu caranya adalah seperti berikut ini. Jadi misal, nah di sini itu nanti karena di sini gambarnya kurang bagus, jadi aku jelasin satu-satu di sini ya. Nah, ini nanti jadinya gini. 2x tambah 5 itu tuh nanti jadinya 2x tambah 5 ini kita misalin. Jadi kita misalin dengan U. Jadi 2x tambah 5 itu dimisalkan menjadi U gitu. Terus nanti kita bikin. Jadinya dia yang 2x tambah 5 ini kita turunin menjadi DU per 2 gitu ya. Jadi kan ini kalau diturunkan hasilnya 2 gitu. Jadi kita buat integral U DU per 2 itu sama dengan 1/2 EU ditambah C gitu ya. Jadi 1/2 dikali U, pangkat U ditambah C. Jadinya U tadi kan 1/2 pangkat 2x tambah 5 sama ditambah C. Terus nanti dia jadinya yang ini nih, yang bisa yang ininya jadinya 1/2 2x tambah 5 ditambah dengan C. Terus yang selanjutnya itu nanti ada misal 2x tambah 5 sama dengan U, maka DU per dx itu kan sama dengan 2, atau dx itu sama dengan DU per 2. Makanya untuk yang kayak gini nantinya tuh jadinya adalah yang seperti ini. Itu nanti langsung aja jadinya 2x tambah 5 itu dimisalkan menjadi U kan. Terus dx itu adalah du per 2. Jadinya 2 per U5 dikali du per 2 gitu. Sama dengan 1 per U pangkat 5 du, baru U pangkat minus 5 du, baru kita jadikan dia dalam seperti pengoperasian integral seperti biasanya gitu. Nah, jadi antara yang ini itu kan tadi aku jelasin ulang. Kalau yang ini tuh dia du per 2 nya itu didapat dari mana? Du per 2 nya didapat dari dx. Nah, dx itu kan tadi 2x tambah 5 itu kan sama dengan U. Nah, berarti kan kalau misalnya kita mau nurunin x nya kan berarti du per dx sama dengan 2 ya kan. Berarti du per 2 itu sama dengan dx gitu kira-kira. Terus selanjutnya kita akan belajar mengenai integral tertentu. Nah, integral tertentu ini nanti ada integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, kalau misalnya dia integral tak tentu itu kan kita sudah tahu bahwasanya konsep integral itu dia itu adalah inverse dari turunan. Nah, beserta sifat dan fungsi serta aturan operasi integral yang menghasilkan fungsi, bukan nilai. Nah, konsep integral tersebut disebut konsep integral yang semacam itu disebut dengan integral tak tentu atau indefinite integral. Sedangkan konsep integral yang lain disebut dengan integral tertentu atau definite integral. Nah, kalau dia definite integral itu dia integral yang udah dibatasi oleh nilai sehingga hasilnya bukan lagi fungsi melainkan angka atau nilai. Konsep inilah yang akan mendasari perhitungan luas area atau volume, karena sebenarnya konsep dasar integral itu kan dari suatu fungsi yang ada itu dibuat untuk menghitung luas atau area volume yang gak jelas. Contohnya gini, area volume yang gak jelas gini, misal ada grafik terus dia gambarnya itu kayak gini,
Nah, gimana cara nyari luasnya ini gitu? Nah, cara nyari luasnya ini kita nanti harus tahu batas ininya berapa, terus batas di sininya berapa, baru kita bisa cari integralnya. Kita cari integralnya sehingga kita tahu luas area yang ada di sini tuh berapa sebenarnya gitu. Sebenarnya konsepnya kayak gitu. Nah, jadi kalau dia integral yang tak tentu sama integral tertentu, nanti kita akan kalau dia integral tertentu itu nanti dia ada batas-batasnya gitu. Jadi menghitung luas area di bawah kurva dengan integral. Nah, luas area di bawah kurva itu berarti luas area yang dibatasi oleh sumbu X atau sumbu Y dengan kurva tertentu. Nah, penghitungan luas area itu di bawah kurva dapat dilakukan dengan mudah memang jika kurva itu kayak bentuknya itu gampang. Misal bentuknya itu gini. Dia bentuknya cuman kayak gini doang. Nah, ini kan kita tahu nih batas di sini berapa, batas ini berapa. Kita tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kita tinggal pakai rumus luas. Terus kalau misalnya bentuknya kayak gini. Nah, terus yang ditanya itu yang di bawah kurva, berarti kan yang di sini tuh. Nah, ini kan kita tahu tingginya berapa, panjangnya alas segitiganya ini berapa gitu. Kita tinggal alas kali tinggi per 2 gitu. Nah, tapi kalau kayak yang aku bilang di awal, kalau misalnya gambarnya nggak jelas, contohnya kayak gini-gini, nah ini gimana cara nyarinya gitu. Nah, cara nyarinya itu pakai rumus, pakai grafik integral gitu. Karena dia bukan bentuk garis lurus yang bisa langsung dicari pakai rumus luas gitu kira-kira. Jadi gini contohnya. Nah, nih ya. Contohnya tuh nanti kayak gini, tapi ini agak gambarnya agak ini ketimpa gitu. Tapi yang pasti kalau kita melihat seperti ini, nanti kan dia ada kayak gini nih. Nah, itu dia dibagi menjadi beberapa bagian. Tuh. Jadi nanti dia ada di misalkannya itu satu persegi panjangnya itu dia delta x, delta x, delta x, delta x gitu. Sehingga nanti dia kalau ditambah segitulah luas areanya gitu. Makanya nanti membuat persegi panjang berwarna biru. Kalau misalnya kayak gini ya ininya. Di atas sumbu horizontal dari x sama dengan a. Ya, sampai dengan X sama dengan B, benar. Jadi ini batasnya, terus ini batas ininya, batas di sumbu X-nya, sedangkan di sumbu Y-nya itu nanti dia ada Y1, Y2, Y3, dan Y seterusnya. Jadi makanya muncul rumus ini itu dari ini. Gitu. And then ini juga sama ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, agar presisi delta x-nya itu dibuat sekecil mungkin mendekati 0. Itulah yang disebut dengan konsep integral gitu. Jadi dia biar gambarnya itu benar-benar luasnya itu sesuai dengan gambar yang digambarkan di sini. Makanya kita buat delta x-nya itu mendekati 0 sekecil mungkin. Kalau area lainnya ini tidak perlu diperhitungkan karena yang kita butuh itu dari batas A sampai batas B. Makanya di sini ada sifat integral tertentu. Nah, sifat integral tertentu itu area di bawah kurva dan dibatasi oleh sumbu X garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Dirumuskan dengan integral tertentu. Nih, batas A ke B, fx dx dengan penjabaran. Nah, berarti nanti dia gini, batasnya AB, terus nanti dia fx dx, ya kan ya. Berarti nanti ininya yang B dikurang dengan yang A. Jadi hasil integral yang B ya dengan batas B dikurang dengan batas A gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita mau ngubah batasnya itu menjadi B ke A. Nah, berarti kalau misalnya B ke A itu kita jadikan minus. Jadi yang tadinya kayak gini, A ke B, kita pengen buat A ke B ke A, berarti ini ada minus di sini.
Nah, kalau misalnya dia batasnya A ke A, hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Berarti kalau kita nanti masukin nilai A-nya, ketika dia FA dikurang FA kan sama dengan 0 gitu. Terus kalau misalnya A ke C, berarti A ke B baru B ke C. Jadi yang di sini itu harus sama nilainya. Itu terserah. Misal kita pengen buat batasnya itu 7 ke 10. 7 ke 10. Nah, misal kita buat dulu di sini 7 ke 8, terus nanti di sini 8 ke 10. Itu nggak apa-apa, asalkan yang B-nya itu hasil ininya angkanya sama gitu. Terus nilai dari integral tertentu itu sebenarnya bisa aja negatif jika B lebih besar daripada A, dan nilai A ke B fx dx adalah negatif karena area yang dihitung berada di bawah sumbu X. Itu bisa. Jadi dia itu di bawah sumbu X, makanya dia negatif. Dia berlaku operasi. Nah, jadi ada juga operasi tambah kurang di dalam integral tertentu. Jadi nanti misal nanti ada A B fx plus minus gx dx itu bisa dipisah. Sebenarnya konsepnya ini kayak tadi di awal juga. Jadi integral fx ya kan ditambah gx itu kan bisa dipisah menjadi integral fx ditambah integral gx dx. Sorry, ini dx nya kurang. Ini juga dx gitu. Nah, ini nanti bedanya nih cuma ada batasnya doang, AB dan AB gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada koefisiennya atau ada ininya gimana gitu. Nah, itu bisa juga kita keluarkan. Sebenarnya seperti konsep integral seperti biasanya aja gitu. Terus, nah ini contohnya soalnya ini ada. Nah, misal di sini nanti ada batasnya itu 0 ke 1. E2x dx. Nah, kita bisa bikin ininya itu menjadi bentuk ininya dulu. Bentuk integralnya dulu. Nah, ini kan kalau misalnya kita integralin, tadi kita pakai konsep yang awal tadi, E2x itu kan menjadi 1/2 E2x gitu ya. Itu kalau misalnya diintegralin. Nah, berarti kita sekarang masukin nilai 0,1-nya itu ke dalam yang ada X-nya. Yang ada X-nya itu berarti yang pangkatnya. Berarti kita pertama masukin yang 1/2 E pangkat 2 dikali 1 gitu. Terus yang ini 1/2 E pangkat 0 karena dia 2 dikali 0, 0 gitu. Jadinya 1/2 E pangkat 2 gitu. Nah, terus karena di sini juga ada nih yang ininya tuh min X kuadrat tambah X 3 dan 1 itu juga nantinya nanti dikurang dengan X kuadrat tambah X dengan batas 31. Nah, ini sebenarnya dua soal yang berbeda ya. Ini kayaknya kegabung aja nih. Pokoknya dia ketimpa gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kayak gini, itu tuh jadinya cara ngerjainnya adalah misal ada X kuadrat, aku bikin soal baru aja, X kuadrat tambah X, terus integralnya itu dia dari 1 sama 3 gitu. Nah, berarti kalau kayak gini kita turunin dulu ini. Berarti kalau gini kan kita bikinnya bisa gini, 13 X kuadrat ditambah integral 13 X. Berarti kalau ini diturunkan diintegralin kan itu menjadi X 2 tambah 1 1/3 pangkat 3 integral 1 sama 3, terus nanti di sini ditambah 1 berarti setengah X kuadrat, ini 13. Nah, ini nanti kita tinggal masukin batas-batasnya ke dalam sini, terus nanti dikurang, terus nanti hasil yang di sini, hasil yang di ini, hasil ini dikurang ini ditambah dengan hasil yang di sini dikurang ini gitu. Ini dikurang ini, yang ini dikurang ini, biar hasilnya positif gitu. Oke, terus selanjutnya ini nanti ada luas area gitu. Nah, luas area kalau kayak gini kan luas areanya gampang. Kenapa? Karena dia udah bentuknya itu garis lurus. Jadi kita tinggal pakai rumus luas seperti biasa. Nah, luas area yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 4, di mana sumbu X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Kita tinggal pakai P kali L.
Nah, tapi sebenarnya itu juga bisa dibuat dalam bentuk integral. Berarti kalau kita buat dalam bentuk integral, itu tuh menjadi batasnya 2 sama batasnya 4, ya kan? Nah, berarti nanti batasnya 2 sampai 4, di mana 4 dx. Kenapa 4 dx? Karena y-nya ini 4, gitu. Nah, ini 4. Yang y-nya kan 4, yang x-nya itu 2 sampai 4. Nah, berarti 4 dx itu kan berarti 4x batas 2 ke 4 itu kan hasilnya tetap 8, sama gitu. Terus luas area yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2 ditambah X. Sumbu X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Berarti saat X sama dengan 0, berarti Y-nya 2, ya kan? Saat X sama dengan 3, Y-nya 5. Gitu. Nah, dengan sifat geometri sebenarnya kita bisa pakai itu. Jadi 2 ditambah 5. Ya, karena 2 ditambah 5 dikali setengah akar 3, setengah kali 3. Ya, jadi sama dengan 10,5. Kenapa? Karena tadi ini kan 2 tambah 5 tuh kan. Ini kan 2, terus ini kan 5 gitu. Jadi 2 tambah 5 dikali setengah kali kali 3. Karena itu rumus ini kan trapesium gitu. Sama dengan 10,5 gitu. Luas trapesium, jumlah sisi sejajar dikali dengan setengah tinggi gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini kita pakai integral bisa nggak? Bisa dong. Nah, karena di sini tuh batasnya 0 sampai 3. Berarti kita buat integral 0 sampai 3 gitu. Terus 3. Terus nanti 2 tambah X karena Y-nya itu 2 ditambah X ininya. Garisnya itu 2 tambah X. Berarti nanti tinggal masukin integralnya, terus kita masukin batas-batasnya. Tuh, baru kita dapat nilainya itu berapa gitu. Terus itu juga kalau yang ini ya. Ini sama aja kalau misalnya dia pakai sifat geometri itu luas segitiga CDE. Tapi kalau misalnya mau pakai integral itu bisa. Nah, kenapa dia di sini dikurang? Nih, ini kan dikurang nih ada LABCD. Karena dia itu nggak mulainya tuh dari bawah. Kalau yang ini dia tuh dari 0. Ini juga dari 0 di sumbu X-nya. Makanya dia nggak perlu dikurang gitu. Tapi kalau misalnya dia mulainya dari sini, nih dari ini nih, kita perlu ngurangin dengan LABCD. Jadi LABCD dikurang dengan integral 0 sampai 3, 2 tambah X gitu. Jadi kita bisa dapat yang di luarnya ini loh. Kalau yang tadi, ini kan kita nyari yang dalam. Yang di dalam, yang di bawah Y tambah 2X. Tapi kalau kita mau nyari di atas Y tambah 2X, kita kurangin dulu dengan persegi panjang ABCD gitu. Kira-kira. Nah, nih. Ini aku langsung yang ini aja karena yang ini tuh ketimpa gitu. Nah, jadi kalau di sini ini nilai integralnya nih gimana gini. Nah, kalau kayak gini, kita kan bisa lihat nih, batas yang di sini tuh minus 2, batas yang di sini itu 1, ya kan ya. Karena di sini nih ada garisnya. Nah, berarti nanti kita buat minus 2 ke 1, 0,5 X pangkat 3. Karena ini rumusnya. Rumus Y-nya itu adalah 0,5 X pangkat 3. Jadi ketika kita buat rumus integral untuk mencari luas area ini, kita cari dulu di sumbu X itu dia batasnya itu di mana gitu. Baru kita cari rumus di fungsi Y-nya itu apa gitu. Nah, kalau di sini kan rumus di fungsi Y-nya itu adalah 0,5 X pangkat 3 dx. Langsung aja kita operasikan seperti biasa, dapatlah minus 1, 7/8. Tuh, karena dia di bawah, kenapa dia bisa minus? Karena X-nya itu di bawah sumbu negatif, di bawah sumbu X. Jadi nilainya itu negatif. Tuh. Dan dia itu luasnya lebih banyak di bawah daripada di atas. Makanya dia nilainya itu negatif gitu. Nih, ini juga ketimpa ya. Aku mungkin jelasin yang ininya aja nih. Nah, jadi nanti L sama dengan kalau misalnya kayak gini, itu kan dia ini dipisah nih. Ini bisa digabung menjadi ini. L A ke B fx dikurang gx dx, sama seperti konsep ditambah tadi gitu. Nah, ini bisa nih nggak ketimpa. Nah, misal nanti ada gambarnya tuh kayak gini nih. Nah, kita disuruh nyari luas ini tuh berapa gitu. Nah, kita
kita itu ketika kita punya titik perpotongannya, ini kan sebenarnya gambarnya itu gini doang kan ya, kita cuma dikasih tahu gambarnya gini doang, terus kita mau nyari luas yang ini gitu. Nah, kita bisa ngebagi dua. Kenapa kita bagi dua? Karena biar lebih mudah saat mengintegralkan. Kalau kalau yang luas luas 1 itu kan berarti dia 37 dikurang X kuadrat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia yang X2, yang L2 itu kan pakainya yang ini. Sorry, ini aku hapus dulu aja. Nah, kalau yang L1 dia kan pakainya grafiknya itu yang ini. Yang ini. Yang 37 min X kuadrat. Tapi kalau misalnya yang dari sini ke bawah, itu kan pakainya yang ini. Yang Y sama dengan 5 tambah X kuadrat. Makanya dia harus dibagi dua supaya lebih mudah dan kita dapat luasnya yang pastinya itu berapa gitu. Jadi langsung aja nanti pakai konsep integral, dapatlah L1 ditambah L2 gitu. Kenapa batasnya di sini 4 ke 0? Karena dia 0 sampai 4. Nah, ini kalau di sumbu X-nya. Jadi nanti kita mau nyari luas ini. Nah, dari sini sampai sini itu 0 sampai 4. Makanya kita integralnya 0 ke 4 gitu. Batasnya. Ya, terus nanti ini juga soalnya sebenarnya beda. Cuma nanti di sini ada narasinya, cuma ini ketutup gitu. Jadi mungkin aku jelasin yang ini aja cara pengoperasiannya. Jadi kalau misalnya nanti ada L2, itu kan ada 2 ke 3, 2x kuadrat tambah 2 dikurang 18 dikurang 2x kuadrat dx. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita operasikan dulu yang di dalam ini menjadi 4x kuadrat minus 16 dx. Baru kita kerjakan seperti biasa gitu. Dah, selesai. Oke, terima kasih. Jadi konsep integral ini sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bentuk umumnya seperti apa. Terus kita juga harus tahu ketika kita membahas tentang luas, itu kita harus tahu dia di sumbu X-nya itu di mana ininya. Di berpotongan di mana dulu. Terus kalau misal udah berpotongan di mana dulu, kita cari Y-nya itu dia sampai mana batasnya gitu. Jadi untuk batas integralnya kita lihat di sumbu X. Terus untuk dx-nya itu fx dx-nya itu kita lihat di sumbu Y.